Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hulin Forestia Princasita Bronda Ardika dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 21. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pelajaran biologi di kelas 11 SMA, yaitu sistem reproduksi. Teman-teman pastinya sudah tahu kan, ada banyak sistem di tubuh kita. Ya, salah satunya adalah sistem reproduksi. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, organ reproduksi, baik organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, gametogenesis, yang terjadi pada laki-laki disebut spermatogenesis dan yang terjadi pada perempuan disebut oogenesis. Yang ketiga, siklus menstruasi. Keempat, proses kehamilan dan kelahiran. Yang kelima, KB atau keluarga berencana. Dan yang terakhir, kelainan organ reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Langsung saja yuk kita mulai ke materi yang pertama. Yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki dirancang untuk dapat menghasilkan, menyimpan, atau menyalurkan sperma. Sperma tersimpan dalam cairan yang terlindung dan bergizi, yaitu air mani. Nah, alat reproduksi pada laki-laki ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal dan internal. Yang pertama, kita akan membahas organ reproduksi eksternal. Sebagian besar alat reproduksi laki-laki terletak di bagian luar tubuh. Organ reproduksi luar yang pertama adalah 1. Penis. Penis dari bahasa Latin palus yang artinya ekor merupakan alat kelamin laki-laki yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Terdiri dari 3 rongga yang terdiri dari jaringan spons. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung syaraf perangsang. Apabila ada suatu rangsangan, maka rongga tersebut akan terisi oleh darah sehingga penis menjadi tegang atau mengembang atau disebut juga dengan ereksi. Yang kedua, skrotum atau kantung zakar. Skrotum merupakan kantum yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Selanjutnya, kita akan membahas organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, ada testis. Testis memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Terdapat di dalam kantung zakar atau skrotum. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon-hormon kelamin seperti testosteron. Kedua, kelenjar kelamin. Pada organ reproduksi laki-laki ada 3 macam kelenjar, yaitu yang pertama, vesicula seminalis, yang memiliki 2 pasang. Kedua, kelenjar prostat. Ini merupakan kelenjar paling besar di antara kelenjar-kelenjar yang lainnya. Dan yang ketiga, kelenjar Cowper. Berikutnya adalah saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada laki-laki terdiri dari vas deferens yang bentuknya melengkung ke atas dan epididymis yang berada di atas testis. Kedua saluran ini kemudian akan bersatu dalam saluran ejakulasi dan kemudian akan berakhir pada uretra. Selain itu, ada juga kandung kemih yang berfungsi untuk menyimpan urin sementara dan yang terakhir adalah uretra. Uretra ini sangat penting bagi organ reproduksi laki-laki. Selain untuk saluran pembuangan urin, pada sistem ekskresi, uretra juga berfungsi untuk saluran pengeluaran air mani pada proses ejakulasi. Laki-laki tidak dapat mengeluarkan air mani dan urin secara bersamaan. Berikutnya, kita akan membahas sistem reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada tuba fallopi, kemudian ada ovarium, yang diikuti kandung kemih.
Dan kandung kemih ini berhubungan dengan uretra. Kemudian ada uterus, di bawah uterus terdapat serviks. Serviks berakhir pada vagina yang juga berhubungan dengan uterus. Mari kita perjelas lagi organ reproduksi pada perempuan melalui gambar berikut. Yang pertama, ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya berada di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat proses melahirkan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang kedua, ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir. Lendir ini membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang ketiga, ada tuba falopi, yaitu dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari kiri sampai kanan dan terletak di atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium ke rahim. Pada tuba falopi ini terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Setelah kita membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan, selanjutnya kita perlu tahu bagaimana proses pembentukan sel kelamin pada laki-laki atau perempuan. Pembentukan sel kelamin disebut juga gametogenesis. Pada laki-laki disebut spermatogenesis dan pada perempuan disebut oogenesis. Kita bahas dari spermatogenesis terlebih dahulu ya. Spermatogenesis dimulai dari induk sel sperma atau spermatogonium yang bernilai 2N. Lalu spermatogonium akan bertumbuh menjadi spermatosi primer. Nilainya tetap 2N. Nah, spermatosi primer ini akan membelah melalui proses meiosis yang pertama. Dan hasilnya adalah spermatosekunder. Karena membelah, maka jumlah N-nya pun akan terbagi masing-masing 1N. Lalu, spermatosis sekunder akan membelah secara meiosis yang kedua menjadi spermatip. Kita dapatkan 4 buah spermatip. Keempat spermatip ini nantinya akan berdiferensi menjadi 4 ekor sperma. Selanjutnya, kita akan membahas proses gametogenesis pada perempuan, yaitu oogenesis. Oogenesis juga dimulai dari induk sel telur atau oogenium yang kemudian akan berkembang menjadi oosit primer. Tentu saja nilainya sama, yaitu 2N. Oosit primer ini juga akan membelah secara meiosis pertama, namun hasilnya berbeda. Yang satunya menjadi oosit sekunder, yang satunya lagi hanya menjadi badan polar atau badan polar pertama. Oosit sekunder ini akan membelah lagi secara oosit yang kedua, dan hasilnya menjadi ootit, yang satunya lagi akan menjadi badan polar yang kedua. Sedangkan badan polar yang pertama tadi juga membelah menjadi badan polar yang lainnya, sehingga kita mendapatkan 3 buah badan polar. Sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi 1 buah ovum. Lalu selanjutnya, kita akan membahas siklus menstruasi. Proses menstruasi terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Kita akan bahas siklus ini mulai dari fase yang pertama, yaitu siklus menstruasi. Fase menstruasi tentunya terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Hal ini menyebabkan korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Level hormon progesteron dan estrogen pada gambar sangat rendah, dan ini akan menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai dengan robeknya dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari dan darah yang dikeluarkan selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 ml. Kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofisis
untuk mengeluarkan FSH. FSH ini akan memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Selanjutnya adalah fase ovulasi. Biasanya, seorang perempuan mengalami siklus menstruasi selama 28 hari. Maka, fase ovulasinya ini akan terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen yang tadi akan menghambat pengeluaran FSH. Lalu, hipofisis akan mengeluarkan LH atau luteinizing hormon. Peningkatan kadar LH ini merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa inilah yang disebut ovulasi. Fase selanjutnya adalah fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, pastinya 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Fase ini dimulai dengan folikel degraft atau folikel matang melepaskan oosit sekunder. Lalu, folikel degraft akan mengerut dan menjadi corpusculeu dan akan mengeluarkan hormon progesteron dan juga mengeluarkan hormon estrogen. Progesteron yang tinggi ini akan membantu proses kerja hormon estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Oke, next kita akan membahas proses kehamilan. Proses kehamilan terjadi setelah adanya pembuahan pada sel telur. Peluang kehamilan menjadi lebih tinggi jika hubungan intim dilakukan pada masa ovulasi alias masa subur. Pada wanita, ovulasi umumnya berlangsung sekitar 2 minggu sebelum hari pertama periode menstruasi berikutnya dimulai. Pada masa ovulasi, indung telur atau ovarium akan mengeluarkan sel telur yang telah matang dan siap untuk dibuahi. Dimulainya proses kehamilan. Kehamilan terjadi setelah sel telur matang berhasil dibuahi oleh sperma. Maka dari itu, proses kehamilan akan terjadi setelah suami istri berhubungan intim. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Dengan kata lain, jika pada waktu tersebut pembuahan tidak dilakukan, kadar hormon akan menurun dan sel telur akan meluruh. Pembuahan sel telur bisa terjadi dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari setelah hubungan intim. Setelah berhubungan, sekitar 300 juta sel sperma akan dikeluarkan dan mulai memasuki misfi. Namun, hanya sedikit dari sel sperma tersebut yang akan mencapai tuba falopi, tempat di mana sel telur menunggu untuk dibuahi. Dari sisa sperma yang berhasil masuk, biasanya berjumlah ratusan, hanya akan ada satu sperma yang bisa bertemu dengan sel telur. Nah, pertemuan antara sperma dan sel telur ini yang menjadi awal pembuahan dan tanda dimulainya proses kehamilan. Janin yang ada di dalam rahim akan berkembang sekitar 40 minggu dan dibagi menjadi 3 trimester sesuai usia kehamilan. 3 trimester itu adalah yang pertama, trimester pertama, usia kandungan 1 hingga 14 minggu. Trimester kedua, usia kandungan 14-27 minggu. Trimester ketiga, usia kandungan 27 hingga 40 minggu. Pada umumnya, setiap trimester kehamilan berlangsung antara 12 sampai 14 minggu atau per 3 bulan. Berikutnya, kita akan membahas proses kelahiran. Tanda-tanda melahirkan normal pada setiap wanita berbeda-beda. Sejumlah tanda persalinan normal sudah dekat adalah ketika posisi janin sudah berada dengan kepala menghadap ke bawah atau ke vagina dan kaki berada di atas. Terjadinya pembukaan leher rahim, ketuban pecah, dan kontraksi. Adapun semua tanda tersebut terjadi dalam 3 tahapan kelahiran, yaitu yang pertama, tahap melahirkan normal pertama. Tahap pertama persalinan dibagi menjadi 3 fase, yaitu laten, aktif, dan fase transisi.
Fase laten merupakan salah satu fase terpanjang yang paling tidak intens. Selama fase ini, kontraksi akan lebih sering terjadi karena leher rahim akan melebar sehingga bayi dapat melewati jalan lahir. Ketidaknyamanan pada tahap ini masih minim, namun serviks ibu akan mulai melebar dan menghilang atau menipis. Jika kontraksi mulai terjadi secara teratur, ibu akan dirawat di rumah sakit untuk memeriksa sudah berapa besar bukaan serviks. Selama fase aktif, serviks akan mulai membesar secara lebih cepat. Pada fase ini, ibu akan merasakan nyeri atau tekanan hebat pada bagian punggung atau perut setiap kali kontraksi terjadi. Selain itu, ibu akan merasakan seperti ada sesuatu yang mendorong, bahkan sampai ingin mengejan. Namun, dokter atau bidan akan meminta ibu untuk tidak mengejan terlebih dahulu, sampai leher rahim benar-benar terbuka atau bukaan 10. Fase transisi adalah fase di mana serviks telah sepenuhnya melebar hingga 10 cm. Kontraksi terjadi sangat kuat, menyakitkan, dan datang setiap 3-4 menit dan berlangsung dari 60-90 detik. Tahap kedua adalah tahap persalinan normal kedua. Tahap kedua dimulai ketika serviks benar-benar sudah terbuka. Pada tahap ini, dokter akan memberikan aba-aba pada ibu untuk mendorong bersamaan dengan datangnya kontraksi. Ibu akan mendorong bayi untuk keluar melalui jalan lahir sehingga fontanel atau bintik halus di kepala bayi dapat masuk melalui jalur yang sempit. Kepala bayi akan terus menuju lubang vagina hingga dapat keluar. Saat kepala sudah berada di luar, dokter akan menyedot cairan ketuban, darah, dan lendir dari hidung dan mulutnya. Perjuangan ibu masih belum selesai sampai di sini. Ibu masih harus terus mendorong agar bahu dan tubuh bayi ikut keluar menyusul kepala yang sudah keluar terlebih dahulu. Setelah bayi keluar, dokter akan menjepit dan memotong. Yang ketiga, tahap melahirkan normal ketiga. Setelah bayi lahir, ibu memasuki tahap akhir persalinan. Pada tahap ini, dokter akan mengeluarkan plasenta dan organ yang memberi makan bayi di dalam rahim. Setiap wanita memiliki pengalaman proses persalinan yang berbeda-beda dalam melahirkan normal, dan setiap tahapnya ada yang memakan waktu lebih lama atau lebih sedikit. Untuk ibu yang menjalani persalinan pertama, biasanya berlangsung sekitar 12 hingga 14 jam. Untuk proses persalinan berikutnya akan lebih singkat dan lebih cepat. Lalu materi yang selanjutnya adalah KB, atau keluarga berencana. KB adalah upaya pengaturan jarak anak dan usia melahirkan. KB biasanya dibagi menjadi 2, yaitu KB permanen dan KB non-permanen. Untuk KB permanen, biasanya tidak bisa dikembalikan lagi kehamilannya. Biasanya dilakukan dengan cara operasi. Contohnya seperti vasektomi pada laki-laki, yaitu pemotongan vas deferens, dan setiap ujung-ujungnya akan diikat. Lalu untuk yang perempuan, menggunakan cara tubektomi, yaitu pemotongan di bagian oviduct, dan setiap ujungnya juga akan diikat sama seperti cara vasektomi. Untuk KB non-permanen, biasanya para pasangan suami istri, terutama para suami, menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Atau biasanya, para ibu akan meminum pil KB, suntik KB, KB IUD, sistem kalender, dan lain-lain. Berikutnya, kelainan pada organ reproduksi laki-laki. Pengertian varikokel. Varikokel merupakan kondisi yang mirip dengan penyakit varises pada kaki. Bedanya, pada varikokel, pembengkakan pembuluh vena terjadi di dalam kantung zakar atau skrotum. Pembengkakan ini akan berkembang secara bertahap menjadi sebuah benjolan lunak. Ukuran benjolan varikokel bisa bermacam-macam. Ada yang dapat dilihat secara kasat mata, dan ada juga yang baru dilihat setelah diraba. Kasus varikokel lebih banyak terjadi selama masa pubertas, yakni sejak usia 15 tahun hingga 25 tahun. Penting diwaspadai bahwa penyakit ini berpotensi menyebabkan kemandulan, karena penyakit ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sperma pada pria yang mengidap penyakit varikokel.
Materi yang terakhir, mari kita bahas kelainan pada organ reproduksi perempuan. Kemandulan bisa terjadi karena gangguan lendir pada serviks, sehingga memicu ketidaknormalan serta mempersulit proses pertemuan sperma dan sel telur. Kondisi ini seringkali menyebabkan kemandulan karena gangguan lendir pada serviks dapat menyulitkan sperma untuk bergerak masuk menuju tuba falopi. Seringkali, bulu kucing disangkut pautkan dengan adanya kemandulan seorang perempuan. Padahal faktanya, bulu kucing tidak menyebabkan terjadinya kemandulan bagi wanita. Dan parasit toksoplasma disebarkan melalui kotoran kucing, bukan pada bulu kucing. Kita sudah sampai di akhir slide PPT ini. Bila ada salah kata maupun penulisan dalam PPT ini, mohon dimaafkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.